Sobat YouTuber, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kisah nyata kali ini, kasus terviral yang terjadi di Jakarta pada tahun 2013. Kasus ini berawal dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang istri di tangan suaminya secara tidak manusiawi. Dan yang lebih mirisnya lagi, ada bagian sang istri yang tidak ditemukan dan diduga bagian yang hilang itu sudah diolah menjadi soto Lamongan. Sebab sang suami memang berprofesi sebagai pedagang soto Lamongan. Apalagi ditemukan juga potongan sang istri yang tersimpan dalam freezer di dalam rumah mereka. Mari kita simak kisah selengkapnya, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Tanggal 5 Maret jam 10 pagi di Tol Cikampek Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan 6 bungkus kantong kresek yang berisi daging yang tercecer di lokasi terpisah sepanjang jalan tol tersebut. Pada awalnya polisi mengira kalau itu korban laka lantas, tapi setelah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan autopsi, barulah diketahui bahwa potongan-potongan itu adalah korban yang disengaja. Saat itu polisi berhasil mengidentifikasi bahwa potongan itu adalah seorang wanita bernama Dharma Sri Astuti berusia 35 tahun. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 6 Maret 2013, polisi langsung menangkap sang pelaku yang tidak lain adalah suami Dharma sendiri yang bernama Benget Situmorang. Benget atau lebih dikenal dengan sebutan Bang Impus lahir di Samosir, Sumatera Utara pada tahun 1977. Jauh sebelum Impus hidup bersama dengan Dharma Sri Astuti, Impus sudah pernah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Batam bernama Rohini. Mereka menikah pada tanggal 27 November tahun 2000. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Impus bekerja sebagai sopir Metro Mini nomor 66 jurusan Blok M Kemanggisan. Rumah tangga pasangan ini tidak bisa dikatakan bahagia. Bagaimana tidak? Impus adalah seorang laki-laki pemabuk yang sangat playboy, sering berkumpul kebo dengan berbagai macam perempuan. Selain itu, Impus juga sangat temperamen dan sangat sering melakukan KDRT terhadap Rohini. Rohini adalah istri yang taat patuh pada suami, baik dan selalu bersikap lembut, selalu mengalah untuk menghindari percecokan terhadap sang suami. Itu dilakukan semata-mata agar kehidupan rumah tangga mereka bisa tentram. Tapi sepertinya kebaikan Rohini tidak berarti apa-apa bagi Bang Impus. Sabar dan ngalahnya Rohini dianggap sepele oleh suaminya. Terbukti Impus menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang usianya 3 tahun lebih muda daripada Impus. Wanita ini bernama Dharma Sri Astuti yang tinggal di Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejak menjalin hubungan dengan wanita asal Jambi ini, Impus berubah menjadi seperti Bang Thoyib, jarang sekali pulang ke rumah untuk anak dan istrinya. Sewajarnya seorang istri, tiap kali Impus pulang ke rumah, Rohini selalu minta uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia dan anak-anaknya. Tapi sob, selembut apapun nada suara Rohini, hal itu tetap akan membuat Impus marah dan melakukan KDRT terhadapnya. Sejak berhubungan dengan Tuti, kekerasan Impus justru semakin menjadi-jadi. KDRT yang dialami oleh Rohini bahkan sampai membuat mata kiri wanita penyabar ini buta. Impus dan Rohini akhirnya pisah ranjang selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2011 mereka pun resmi bercerai. Setelah itu, Impus memutuskan untuk tinggal bersama dengan Dharma Sri Astuti dan beralih profesi menjadi penjual tuak dan miras yang berkedok soto Lamongan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Usaha dagang yang digeluti oleh Impus dan Tuti ini sangat lancar dan laris. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Merasa usahanya lancar, Impus lagi-lagi berulah. Dia bermain api dengan seorang wanita yang bernama Tini. Tuti sudah sangat mengenal Tini, sebab Tini setiap hari menitipkan bungkusan-bungkusan jamu untuk dijual di warung soto milik Impus dan Tuti. Mengetahui perselingkuhan itu, tentu saja Tuti sangat marah. Apalagi saat dengan semena-mena Impus justru meminta agar Tini tinggal bersama mereka. Rupa-rupanya kabut hitam hukum karma sedang bertamu dalam kehidupan Tuti. Sejak itu, Tini sangat sering menginap. Aura wajah Impus dan Tini selalu terlihat berbinar-binar bahagia. Mereka tanpa sembunyi-sembunyi lagi berani bermesraan di depan Tuti. Sejak dimadu secara kumpul kebo itu, Tuti jadi sering uring-uringan dan dilanda cemburu.
Tapi omelan-omelan Tuti yang penuh kepiluan dibalas dengan KDRT oleh Impus. Persis perlakuan Impus kepada Rohini saat Impus sedang tergila-gila dan berselingkuh dengan Tuti dulu. Puncaknya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2013, jam 11 malam, Impus yang saat itu sedang mabuk miras menuduh Tuti dan memaksa agar Tuti mengaku kalau dirinya sudah berselingkuh. Tuti yang tidak merasa pun membantah segala tuduhan tersebut. Di pagi buta itu mereka saling berteriak, bahkan Impus mulai main kasar dari jam 1 sampai subuh. Impus mengikat kedua tangan Tuti ke ranjang dalam kamar mereka. Tidak hanya dengan tangan kosong, Impus juga mementung Tuti menggunakan kayu. Dan gilanya lagi, Impus memasukkan kayu tersebut ke dalam anunya Tuti. Setelah kayu diambil, Impus memasukkan kepalan tangan sampai ke lengan di lokasi yang sama. Saat itu Tuti sudah sangat lemah, ada di antara hidup dan mati. Kegilaan Impus masih berlanjut. Dia mengambil botol berisi air panas dan lagi-lagi memasukkan botol itu ke sana juga. Dan setelah itu, dengan tanpa peduli lagi, Impus tidur lelap. Pagi harinya tanggal 3 Maret, Tini yang saat itu datang dan melihat keadaan Tuti. Tini bermaksud mengobati madunya itu, tapi Impus membentak dan melarangnya. Tanggal 3 Maret itu Impus tidur seharian. Dia terlalu mabuk dan lelah, serta tidak membuka warung sotonya. Sampai besok harinya tanggal 4 Maret, Impus baru menyadari keadaan Tuti. Tapi semua sudah terlambat. Hari itu Tuti sudah berpulang untuk selamanya. Impus pun bingung, takut, serta panik. Lalu dia meminta agar Tini membeli kantong sampah kresek hitam besar sebanyak 10 lembar. Tanggal 4 Maret malam hari sampai subuh tanggal 5 Maret 2013, Impus dan Tini melakukan hal-hal yang di luar nalar terhadap tubuh Tuti. Potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Pagi-pagi sekali, Impus menyewa angkot kepada tetangganya dengan alasan akan digunakan untuk berbelanja di pasar. Lalu Impus dan Tini memasukkan 7 kantong plastik itu ke dalam angkot. Mereka berdua membawa mobil angkot itu ke tol Jakarta Cikampek. Di tengah jalan tol yang masih sangat sepi itu, Impus menyuruh Tini untuk menjatuhkan satu persatu bungkusan plastik itu di beberapa titik di sepanjang jalan tol. Saat itu ada 2 pengguna jalan tol yang lain sempat menegur agar Impus jangan membuang sampah sembarangan, tapi teguran itu diabaikan oleh keduanya. Di saat yang sama, seorang supir taksi yang tepat berada di belakang angkot yang dikendarai oleh Impus melihat dengan jelas kantong-kantong plastik keluar dan jatuh dari angkot tersebut. Supir taksi yang merasa curiga ini pun bahkan sempat mencatat nopol angkot tersebut. 3 orang ini kelak menjadi saksi di kasus ini. Setelah semua bungkusan-bungkusan itu terbuang, Impus langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Impus selalu mencuci angkot yang disewanya itu sampai betul-betul bersih. Untuk lebih menghilangkan barang bukti, Impus dan Tini membakar kasur dan kayu serta tali dan juga botol aqua yang berisi air. Pada hari itu juga jam 10 waktu Indonesia Barat, polisi mendapat laporan ditemukannya kantong kresek itu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, polisi mengira telah terjadi kecelakaan, tapi dugaan itu langsung sirna setelah ditemukan lagi beberapa kantong yang sama di beberapa titik di jalan tol itu. Akhirnya semua terkuak setelah dibawa ke rumah sakit. Tim forensik menyatakan bahwa potongan itu masih ada yang hilang. Berita itu pun langsung menggegerkan seantero Jakarta. 2 orang pengguna jalan tol yang sempat menegur Impus dan juga seorang supir taksi yang langsung menyodorkan nomor polisi angkot yang dipakai Benget saat itu. Dan polisi juga melacak semua CCTV yang ada di area tol itu. Pemilik angkot memberi keterangan bahwa angkot miliknya disewa oleh Benget dan Tini. Polisi langsung mencari Benget di tempat tinggalnya. Berdua sama-sama dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana serta pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan dan juga pasal 354 tentang penganiayaan berat. Pada tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 14 tahun kepada Tini. Di hari yang sama, Impus yang hadir di muka sidang dengan digotong-gotong oleh petugas pengadilan. Badannya sangat kurus kering dan dalam keadaan sakit TBC yang sangat parah,
membuat hakim menunda keputusan sidang untuknya. Tapi pada tanggal 30 September 2013, Benget Situmorang alias Impus meninggal dunia akibat penyakit TBC dan infeksi paru yang memang sudah lama diidapnya. Nah teman-teman, semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya agar kita bisa lebih hati-hati dalam menanam, karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai kelak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.